Sosok Mehmet Potensio alias Thomas Alva Edi Saunhoreg yang jadi idola baru warga Jawa Timur. Publik dihebohkan dengan sosok Edi, pria yang dijuluki sebagai penemu Saunhoreg Edi, dengan gaya khas dan ekspresinya disorot saat mengatur suara dari dentuman sound system bervolume ekstrim tersebut. Ia bahkan sampai diparodikan banyak orang di media sosial. Tak sedikit yang menjulukinya dengan nama nyeleneh yakni Thomas Alva Edi Sound plesetan dari nama penemu terkenal, Thomas Alva Edison. Lewat berbagai meme yang beredar, pria ini disebut-sebut sebagai penemu Saunhoreg, tentu saja dengan nada guyonan. Lantas siapakah sosok Edi sebenarnya? Apakah dia memang penemu Saunhoreg? Sosok Edi Saunhoreg sosok yang dimaksud ternyata adalah Edi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mehmet Potensio di TikTok, lewat akun @Mehmet _Potensio. Meski netizen menyebutnya penemu Saunhoreg, kenyataannya Edi hanyalah seorang operator sound system yang kebetulan tampil sangat mencolok. Berkat gayanya yang tak biasa, asal-usul kepopuleran Edi bermula dari sejumlah video yang memperlihatkan dirinya sedang sibuk mengatur sistem audio berdaya besar dalam sebuah acara rakyat. Ia tergabung dalam tim Brewok Audio, sebuah usaha penyewaan sound system yang biasa menangani hajatan, karnaval, hingga parade keliling desa. Meski perannya hanya sebagai teknisi, kehadirannya justru jadi daya tarik tersendiri. Ekspresi wajah Edi yang terlihat datar, bahkan nyaris seperti orang mengantuk, menjadi ciri khas yang langsung dikenali oleh warganet. Gestur tangannya yang fokus menyesuaikan tombol dan mixer, dipadukan dengan wajah tanpa ekspresi di tengah suara bass yang menghentak, dianggap sangat menghibur. Tak butuh waktu lama, gaya Edi pun jadi bahan lelucon dan inspirasi parodi. Banyak kreator konten mulai meniru pose duduknya, cara dia memutar knob sound, hingga mimik wajah lelahnya yang ikonik. Salah satu yang paling sering dijadikan bahan guyon adalah kantung matanya yang hitam, yang oleh netizen disebut akibat begadang seminggu demi mengatur Saunhoreg. Selain menjadi operator, Edi juga diketahui kerap berperan sebagai DJ lokal. Ia memainkan musik funkot, genre elektronik yang cepat dan energik, lazim diputar di acara desa seperti pentas dangdut atau karnaval malam. Popularitasnya bukan cuma soal keahlian teknis, tapi karena ia kini dianggap sebagai karakter viral yang mewakili tren baru di media sosial yang oleh sebagian pengguna disebut sebagai anomali. Istilah ini mengacu pada tokoh-tokoh nyeleneh yang secara visual dan perilaku tampak tidak normal, tapi justru disukai karena keanehan dan daya hiburnya. Fenomena seperti Edi ini menunjukkan bagaimana media sosial membentuk tren hiburan baru. Tak perlu jadi selebritas, cukup tampil beda dan konsisten. Seseorang bisa menjadi ikon digital yang dibicarakan banyak orang. Dari jalanan desa ke layar TikTok, Edi alias Mehmet Potensio telah membuktikan bahwa suara bass bukan satu-satunya hal yang bisa mengguncang dunia maya. Saunhoreg tuai kontroversi. Sejak kehadirannya Saunhoreg menuai kontroversi. Dentuman suara keras dari banyaknya sound system dinilai mengganggu masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Hal itu membuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan Saunhoreg. Namun kini organisasi sayap kanan Nahdlatul Ulama, NU, di Jember turut memberikan tanggapan. Ketua Gerakan Pemuda, YIPI, Ansor Kencong Jember, Agus Nur Yasin menilai pemerintah harus segera bersikap terhadap fatwa MUI, supaya gejolak masyarakat tidak makin luas. Polda harus sama-sama duduk dengan Pemprov termasuk dengan pengusaha sound supaya ketemu ini dilarangnya semacam apa. Apakah volume diatur seberapa agar yang difatwakan haram dan dilarang tidak menjadi kebingungan di tengah masyarakat? Ujarnya, Jumat, 25 Juli 2025, menurutnya, bila pemerintah dan kepolisian tetap membiarkan polemik ini bergulir, hal itu akan menjadi bola salju yang terus membesar di masyarakat. Semakin dibiarkan masyarakat mempunyai pendapat sendiri-sendiri makin liar, ucap Agus. Agus mengaku banyak mendapatkan keluhan dari para pengusaha alat pelantang suara tersebut. Mereka bingung mengenai fatwa haram yang dikeluarkan MUI Jawa Timur. Haram itu bagaimana? Karena di satu sisi kita tahu ketika ada sound ini banyak hal yang menjadi manfaat. Tapi sebaliknya ada yang menganggap ada kerugian juga, imbuhnya. Sementara pemerintah kabupaten kota, kata Agus terkesan kebingungan bersikap mengenai fatwa MUI tersebut, karena lambatnya respons Pemprov Jatim. Perlakuan kepala daerah berbeda-beda, karena kondisinya di lapangan juga masing-masing, tuturnya. Oleh karena itu, Agus menyarankan pemerintah Kabupaten Jember tidak perlu bersikap dulu, sebelum ada arahan langsung dari Gubernur Jawa Timur mengenai fatwa MUI ini. Beliau, Bupati Fawait, sekarang pemimpin Kabupaten Jember, posisinya ya harus sesuai tugasnya memimpin kabupaten. Jadi saya pikir Bupati tidak perlu keluarkan komentar menanggapi Saunhoreg, paparnya. Terpisah, Ketua Jember Sound System Community, JSSC, Arif Sugiartani mengaku tidak menolak sepenuhnya fatwa haram dari MUI, namun hal itu perlu ada aturan dan regulasi jelas. Kami siap diatur dalam bentuk surat edaran, perbuk bahkan perda. Namun, semua pihak harus diakomodir baik yang suka terhadap sound maupun yang tidak suka. Tanggapnya, sebatas informasi, permohonan keramaian dengan menggunakan Saunhoreg saat ini telah menumpuk di Polres Jember, menjelang kegiatan Agustusan 2025 namun hingga kini,
polisi belum mengeluarkan izin penggunaan sound horeg tersebut, sebab menunggu petunjuk dari Polda Jatim.